أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Alif Lam Mim. Dzalika itulah Alkitabu Alkitab Al-Quran. La raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan, petunjuk, lil muttaqina, bagi orang bertakwa. Alladzina, orang-orang yang yu'minuna, mereka beriman, bil ghaibi, kepada yang gaib, wa yuqimunas sholata, dan mereka mendirikan salat, wa mimma, dan dari apa yang rozaqnahum, kami rizkikan kepada mereka, yunfikuna, mereka menginfakkan. Walladina, dan orang-orang yang yu'minuna, mereka beriman, bima unzila ilaika, dengan apa yang diturunkan kepada kamu, wa ma unzila min qablika, dan apa yang diturunkan dari sebelum kamu, wa bil akhirati, dan kepada akhirat, hum, mereka, yuqinuna, mereka yakin. Ulaika, mereka itulah, ala, atas, hudan, petunjuk, mir rabbihim, dari Tuhan mereka, wa ulaika, dan mereka itulah, humul muflihuna, mereka orang-orang yang beruntung. Alif Lam Mim.
kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Takwa yaitu mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka. Pengertian menginfakkan harta di jalan Allah meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha, penyelidikan ilmiah, dan lain-lainnya. Dan mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, ialah kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan suhuf-suhuf, lembaran-lembaran yang tidak seperti kitab. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ayat ini menerangkan bahwa Al-Quran tidak dapat diragukan karena ia wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang terakhir, dengan perantara malaikat Jibril alaihi salam. Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara, surat yang ke-26, ayatnya 192 sampai 193. Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin. Dan sungguh Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam, yang dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin, malaikat Jibril alaihi salam. Yang dimaksud Alkitab atau wahyu di sini ialah Al-Quran. Disebut Alkitab sebagai isyarat bahwa Al-Quran harus ditulis. Karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat menulis ayat-ayat Al-Quranul Karim. Al-Quran merupakan bimbingan bagi orang yang bertakwa, sehingga dia bisa berbahagia hidup di dunia dan di akhirat nanti. Orang yang bertakwa ialah orang yang memelihara dan menjaga dirinya dari azab Allah dengan selalu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Di antara tanda-tanda orang yang bertakwa itu ialah sebagaimana
yang tersebut pada ayat-ayat berikut ini. Pertama, beriman kepada yang gaib, termasuk di dalamnya beriman kepada Allah dengan sesungguhnya, menundukkan diri, serta menyerahkan sesuai dengan yang diharuskan oleh iman itu. Tanda keimanan seseorang ialah melaksanakan semua yang diperintahkan oleh iman itu. Gaib ialah sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh panca indera. Pengetahuan tentang yang gaib itu semata-mata berdasar kepada petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita beriman pula kepada firman-firman dan petunjuk-petunjuknya, termasuk yang gaib ialah Allah, para malaikat, hari kiamat, surga, neraka, mahsyar, dan sebagainya. Pangkal iman kepada yang gaib ialah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Allah adalah dasar dari pembentukan watak dan sifat-sifat seseorang manusia agar dia menjadi manusia yang sebenarnya, sesuai dengan maksud Allah menciptakan manusia. Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 138. Sibghatallahi wa man ahsanu minallahi sibghatan wa nahnu lahu abidun. Sibghah Allah, siapa yang lebih baik sibghahnya daripada Allah, dan kepadanya kami menyembah. Iman membentuk manusia menjadi makhluk individu dan makhluk yang menjadi anggota masyarakatnya, suka memberi, menolong, berkorban, berjihad, dan sebagainya. Surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. أولئك هم الصادقون. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya ialah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Dalam mencari arti iman,
Hendaknya kita mengikuti petunjuk Rasul. Untuk itu kita perlu mempelajari sejarah hidup Nabi Muhammad SAW, merenungkan ciptaan Allah, menggunakan akal pikiran, dan mempelajari ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Iman dapat bertambah dan dapat pula berkurang. Iman akan rusak bila amal seseorang rusak, dan akan bertambah bila nilai dan jumlah amal yang soleh ditingkatkan pula. Yang kedua, melaksanakan sholat, yaitu mengerjakan dan menunaikan sholat dengan menyempurnakan rukun-rukun dan syarat-syaratnya, terus menerus, daim atau kontinu, mengerjakannya setiap hari sesuai dengan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik lahir maupun batin. Yang dimaksud dengan lahir ialah mengerjakan sholat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan sunnah Rasul. Dan yang dimaksud batin ialah mengerjakan sholat dengan hati yang khusyuk, dengan segala ketundukan dan kepatuhan kepada Allah, dan merasakan keagungan dan kekuasaan Allah yang menguasai dan menciptakan seluruh alam ini sebagai yang dikehendaki oleh agama. Bisa dilihat surat kedua ayat 45 sampai 46. Iqamah as-shalah ialah mengerjakan sholat dengan sempurna. Sempurna segala rukun, syarat, dan ketentuan yang lain yang ditentukan oleh agama. Arti asal dari perkataan sholat ialah doa. Kemudian dipakai sebagai istilah ibadah yang dikenal di dalam agama Islam karena sholat itu banyak mengandung doa. Ketiga, menginfakkan sebagian rizki yang telah dianugerahkan Allah. Rizki ialah segala sesuatu yang dapat diambil manfaatnya. Menginfakkan sebagian rizki ialah memberikan sebagian rizki atau harta yang telah dianugerahkan Allah kepada orang-orang yang telah ditentukan oleh agama. Misalnya bisa dilihat dalam surat At-Taubah ayat 60. Pengertian menginfakkan harta di jalan Allah meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penelitian ilmiah, dan lain-lain. Juga berinfak untuk semua kepentingan umum dengan niat melaksanakan perintah Allah, termasuk fisabilillah. Harta yang akan diinfakkan itu ialah sebagiannya, tidak seluruh harta. Dalam ayat ini tidak dijelaskan berapa banyak yang dimaksud dengan sebagian itu. Apakah 1/2, 1/3, 1/4, dan sebagainya. Dalam pada itu Allah melarang berlaku kikir dan melarang berlaku boros. Surat Al-Isra surat ke-17 ayat 29. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما
sura. Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya sangat pemurah. Nanti kamu menjadi tercela dan menyesal. Allah melarang berlebih-lebihan atau kikir dalam membelanjakan harta. Surat Al-Furqan, surat ke-25, ayat 67. وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, mereka yang apabila menginfakkan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, tetapi berada di antara keduanya secara wajar. Pada firman Allah yang lain dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan sebagian harta itu ialah sebagaimana jawaban atas pertanyaan para sahabat. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ. Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, kelebihan dari apa yang diperlukan. Surat Al-Baqarah ayat 219. Yang dimaksud dengan berlebihan ialah setelah mereka cukup makan dan memiliki pakaian yang dipakai. Jadi tidak harus kaya, tetapi selain yang mereka makan dan pakai pada hari itu adalah termasuk lebih. Allah telah menjelaskan cara-cara membelanjakan harta itu dengan cara-cara menggunakan yang dijelaskan lagi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaih. Khairus shadaqati ma kana an dhahri ghinan wabda biman ta'ulu. Sebaik-baik sedekah adalah setelah kecukupan terpenuhi, dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Keempat, beriman kepada kitab-kitab yang diturunkannya, yaitu beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab wahyu yang lainnya, Taurat, Zabur, Injil, dan sohifah-sohifah yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Meskipun dalam beriman kepada kitab-kitab selain Al-Quran bersifat ijmali global, sedangkan beriman kepada Al-Quran harus secara tafsili atau rinci. Beriman kepada kitab-kitab dan sohifah-sohifah tersebut berarti beriman pula kepada para rasul yang telah diutus Allah kepada umat-umat yang dahulu, dengan tidak membedakan antara seseorang yang lain dari rasul-rasul Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah merupakan salah satu sifat dari orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah dan mempelajari isinya adalah para ahli waris Nabi. Ahli waris ajaran-ajaran Allah.
baik orang-orang yang dahulu maupun orang-orang yang sekarang sampai akhir zaman. Sifat ini akan menimbulkan rasa dalam diri seorang muslim bahwa mereka adalah umat yang satu. Agama mereka adalah satu, agama Islam. Tuhan yang mereka sembah ialah Allah yang Maha Esa, pengasih dan penyayang kepada hamba-hambanya. Sifat ini akan menghilangkan eksklusivisme, sifat berbeda dalam diri seseorang muslim, yaitu meliputi semua sifat sombong, tinggi hati, fanatik golongan, rasa kedaerahan, dan perasaan kebangsaan yang berlebihan. Kelima, beriman kepada adanya hari akhirat. Akhirat lawan dari dunia. Akhirat ialah tempat manusia berada setelah dunia ini lenyap. Beriman akan adanya akhirat ialah benar-benar percaya adanya hidup yang kedua setelah dunia ini berakhir. Orang yang mempunyai sifat yang 5 di atas adalah orang-orang yang mendapat petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merekalah orang-orang yang akan merasakan hasil iman dan amal mereka di akhirat nanti. Mereka memperoleh keridhaan Allah dan tempat tinggal mereka di akhirat ialah surga yang penuh kenikmatan di dalamnya. Mereka menikmati kebahagiaan yang abadi. Mudah-mudahan kita mampu untuk membaca Al-Quran dan memahami kandungannya dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, serta mendakwahkan kepada diri, keluarga besar kita, dan umat ini agar menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita mampu melaksanakan surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5 sehingga kita tergolong hamba-hamba Allah yang akan selamat di dunia ini sampai di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.